Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ulama anal kiram wa nakhussu bidzikri yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Buya Dr. Kiai Haji Badruddin Muhammad, yang saya hormati Ketua yang sama-sama kita taati jajaran pengasuh di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, yang saya hormati Ketua Alumni Ikatan Alumni Musyrif Musyrifah Ustadz Faruk, dan para murabbi-murabbiyah dan juga musyrif musyrifah serta alumni musyrif musyrifah yang insya Allah akan mengikuti wisuda. Kalau tadi dikatakan oleh Gus Fadil beliau ini gugup, kalau saya malah kalau ngadepi beliau itu bukan gugup lagi, gagap. Jadi ini bedanya. Saya sesungguhnya ketika diminta untuk sambutan, terus terang ini mendadak, mestinya yang berhak itu bukan saya tapi mudir, tapi karena mungkin beliau ada satu dan lain hal, ada satu acara sehingga beliau belum bisa rawuh, sehingga terpaksalah saya yang kemudian mendapatkan tugas untuk ini. Saya sesungguhnya ketika sambutan atau pidato yang lepas begini, tidak ada podium sambil berdiri begini, saya kurang begitu senang. Kenapa? Karena akan terdeteksi kehamilan yang 3 bulan ini. Itu saja masalahnya. Jadi kalau ada podiumnya itu kan enak, bisa sembunyi di balik podium. Cuma ya memang karena panitia tidak menyiapkan podium kan tidak mungkin. Masa ketika saya mau sambutan kemudian tolong carikan podium, kan mesti kan jadi pertanyaan besar, ini kenapa? Makanya terus terang saya buka saja walaupun ini sesungguhnya rahasia perusahaan. Tapi untuk kalian tidak apa-apa deh. Yang saya hormati Ustadz Faruk, yang saya hormati para murabbi, baik murabbi yang periode masa khidmah yang dulu dan juga masa khidmah ini yang sekarang tidak ada yang rawuh hari ini. Oh, Ustadz Anas, Masya Allah, okay. Ustadz Anas ini beliau termasuk luar biasa karena punya 2 gelar yang nyambung. Dan juga para ini sudah berarti ya sudah lepas dari musyrif musyrifah ya, sudah masuk ikatan alumni dan juga para musyrif musyrifah yang masih aktif. Pertama tentunya kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan acara yang diberi tema Andara, yaitu tasyakuran wisuda strata 1, strata 2, dan strata 3 gitu ya. Jadi Andara, periode 1 mungkin ya. Atau kenapa kok enggak 2, 3, dan 4? Sehingga nanti kalau diarabkan masna wa thulatha wa ruba. Apa masna wa thulatha wa ruba itu? Jisamsu. 2, 3, dan 4. Itu jisamsu bagi para ar-roki'un. Ar-roki'un itu orang-orang perokok. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak panjang lebar karena saya sudah terlalu lebar. Yang pertama, secara kelembagaan, karena ini pengasuh yang hadir tinggal saya, karena tadi Ustadz Fatah pamitan duluan. Secara kelembagaan saya mewakili Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para uni, para cacak-cacak, para AA, para sista dan seterusnya yang sudah melaksanakan pengabdian di Ma'had Sunan Ampel ini, dan ini adalah hendak diwisuda. Jadi ada yang sudah selesai di tahun yang lalu, ada yang tapi karena periode wisudanya ini masih nunggu sehingga baru akan wisuda. Maka kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Lalu yang kedua, tentunya selama panjenengan di Ma'had ini kami mungkin dari jajaran pengasuh dan lain sebagainya mungkin ada hal-hal yang kurang atau ada kekhilafan.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang berikutnya, tadi Ustadz Faruk sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah kemarin ini kan sudah dipilih ketua Ikatan Alumni Musyrif Musyrifah. Dan beliau sudah terpilih, tadi beliau dalam sambutannya sudah menyampaikan bahwa ini lembaga wadah ini termasuk di dalamnya ada khidmah di situ. Saya jadi teringat, entah ini kaulnya siapa, mungkin nanti Ustaz Saur bisa memberikan koreksi. Ada satu statement yang menyatakan bahwa al-ilmu bitta'allum, ya, wal barakatu bil khidmah, wan naf'u bit ta'ah. Jadi nek pingin pinter, iku ya sinau. Nek pingin barokah, ya khidmah. Nek pingin manfaat, itu ta'ah. Dari tiga hal ini, saya melihat yang paling berpeluang dan paling berpotensi itu adalah panjenengan semua para musyrif musyrifah. Coba, sampean sudah punya kewajiban pribadi, tugas kuliah, ini dan itu dan seterusnya. Belum lagi kalau yang juga di organisasi, belum lagi yang di UPKM. Sampean sudah belajar luar biasa memanage waktu, tapi masih punya tambahan kewajiban dalam konteks dalam konteks khidmah, ya, yaitu mendampingi adik-adik mahasantri. Loh, ini kan luar biasa ini. Sampean lihat teman-teman sampean yang di kos-kosan tuh maunya nyantai, karena tidak punya tanggung jawab. Sehingga saking nyantainya merasa sibuk sampai kuliah tidak kober. Jadi kadang-kadang merasa bahwa kuliah itu mahasiswa itu orang paling sibuk sampai kuliah enggak sempat. Lah sampean enggak. Dengan dikejar harus begini, jam sekian harus begini, harus dampingi ini, harus monitoring, harus evaluasi dan seterusnya, maka sampean bisa memanage waktu dengan baik. Ini menjadi suatu modal yang luar biasa ketika panjenengan yang akan wisuda ini nanti akan betul-betul terjun di dunia yang nyata. Dunia pengabdian yang sesungguhnya. Ya, lalu yang ketiga adalah kemanfaatan dengan ketaatan. Maka jadi musyrif mesti gak aneh-aneh. Karena kalau sudah aneh-aneh, ini catatan. Tahun depannya kalau daftar musyrif lagi sudah dilingkari. Wah, ini ada apa? Ini kan begitu. Itu mesti dievaluasi. Makanya sampean mesti taat, mesti nurut. Dari sini saya punya satu keyakinan, ini para teman-teman, ini mana yang wisuda ini ada di mana ini? Lah saya ini menyampaikan begini, tapi yang wisuda dari depan ini pada nuturi sing wis ana ndek kene. Lah lapo wong iki sangu gawe mulai hari. Lho kan begitu toh? Lah ndek kene ya balik-balik ketemu. Dari yang adik-adik yang sudah di sini, yang musyrif-musyrifah kakak-kakak ini yang sudah. Berarti adik-adik sampean ya. Itu balik-balik. Wis tahu kan ngono. Tapi kan sajane sangu, sajane eman gini. Nanti ini mungkin nanti kalau acara-acara yang akan datang ini mungkin diposisikan, mungkin ini kan banyak yang kosong. Yang di depan ya cukup panitia beberapa. Ini usulan loh ya. Dan evaluasi. Karena eman begini. Ya kalau saya ngomong sih enggak terlalu berpengaruh, tapi coba kalau umpama yang dawuh itu ya Hamzawi, ya Badruddin, lu mosok kemudian sing dituturi sing ate di tasyakurani iki lho wisuda iki lho nang ndi wonge kan ngono. Wis. Kan menengah ndek ngono, gak krungu soalnya ini mikir ndek kene tok anu niki sound sistemnya ini. Karena ternyata saya lihat di draft panitia itu yang paling banyak itu daftar panitia penerima tamu. Nggak nih bagian di job. Oke, kita lanjutkan. Titik ingkas nafas sedikit lagi. Jadi gini, Rek. Kalau kita melihat di ayat-ayat Al-Quran, umpama ini ya. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan itu endingnya dulu. Jadi hasilnya, lalu untuk memahami prosesnya itu kita memahaminya dari jadi hasilnya dulu kita memahaminya dari apa ente-entean di apa istilahnya ya. Kita ambil contoh ayat yang sangat populer dan kita sudah banyak yang hafal, pasti hafal sudah. Musyrif-musyrifah tidak mungkin tidak hafal. Surat Al-Insyirah atau surat An-Asyarah, Alam Nashrah itu. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wes, sampai gini sih. Ini kita potong dari beberapa bagian. Yang pertama dari sini dulu.
Lalu yang berikutnya ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tadi kan saya menyampaikan di awal tadi bahwa menjadi musyrif dan musyrifah ini adalah bagian dari yang kalian lakukan dalam konteks berkhidmah. Khidmah terhadap ilmu, khidmah terhadap ad-din. Dalam penjabarannya seperti apa, aplikasinya seperti apa? Ya mendampingi adik-adik mahasantri, mengingatkan, bahkan sampean harus ngerim keinginan sampean. Coba jadi musyrif, ketok koncone sing gak musyrif, goncengan lanang wedok, itu satu sisi nafsu berbisik, enak erek goncengan. Sampean ate goncengan mesti mikir. Lek terpaksa goncengan, mesti gak wani di jero kampus. Janjian sih di kono, cedek ITN. Saya tunggu di Masjid Muhajirin ya, umpama begitu. Umpama lo ya. Kenapa? Karena jadi musyrif musyrifah itu mesti akan disorot oleh adik-adik mahasantri. Wes, ya mbok lah sampean janjian di endi wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Wes. Mari ngono, berarti kan sampean sudah melakukan suatu khidmah, suatu ketaatan, sampean mikir mau melakukan sesuatu pelanggar itu mesti mikir. Berarti sampean jadi musyrif itu betul-betul niatnya harus lillah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sampean boleh tidak setuju dengan model pemahaman seperti ini, tapi kita mau mencoba untuk mengupas model kayak begini. Wa ila rabbika farghab ini didahulukan sebelum nanti hasilnya itu alam nasroh. Wes, sampean nek niati segala sesuatu farghobnya kuat, maka yang lain-lain itu jadi enteng. Daftar jadi musyrif. Lek niate betul-betul wa ila rabbika farghab, itu melakukan tugas itu enteng. Tapi kalau enggak, isine sambat tok. Dikon ngene, apa meneh sing dadi musyrif niate golek gratisan. Kenapa gak duwe biaya? Umpama loh ya, tapi enggak ada insyaallah. Enggak ada di sini. Adanya di sana. Lah kemudian kalau sudah betul-betul wa ila rabbika farghab, sampean akan melakukan itu yang namanya kerja ikhlas. Sehingga mulai bangun pagi, bangunin adik-adik mahasantri, lalu kemudian sudah menyalakan sound system, ya, solu dan seterusnya itu betul-betul dilaksanakan secara total. Berarti di situ ada kerja yang namanya kerja ikhlas. Karena orang itu akan dibentuk, perilakunya itu akan dibentuk dari bagaimana sedalam apa dia itu betul-betul wa ila rabbika farghab. Contoh, sampean mau melakukan kebaikan, tapi kalau farghobnya ndak kuat, itu alasan bisa dicari. Terus aku gak teko, aku ngomong ngeluh karena tadi farghobnya ndak kuat, itu ngeluh bisa datang beneran. Entah nanti levelnya terserah, ini level Lombok berapa kan ngeluhnya. Kan begitu. Lalu lanjutannya, kita naik ke ayat sebelumnya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kalian selesai mengerjakan satu hal, lalu ada kelonggaran, artinya sudah satu tahap selesai, berarti ini urusan kerja tuntas. Maka fansab lanjutkanlah. Lanjutkanlah ini maknanya bisa beraneka ragam. Kalau umpama terkait dengan strata dalam jenjang pendidikan, dari S1 lanjut S2, dari S2 S3. Cuman saya kalau menganjurkan S3 ini saya sendiri belum S3. Tapi saya sendiri sudah S3, artinya sudah punya S3. Jadi saya tidak langsung S3 tapi S3. Mungkin nanti Mas Nasir. Jadi S2 belum, dari S1 langsung S3 dulu atau gimana ini? Nanti konsultasi dengan Ustadz Faruk. Ya, nanti diwadahi biro jodohnya. Karena dalam rangka khidmah. Loh, kan begitu. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi fansab itu umpama yang punya peluang untuk lanjut secara formal, akademik, lanjutkan. Tapi kalau yang enggak, maka jangan berhenti. Mengupgrade diri kita itu termasuk bagian dari fansab. Mengupgrade diri kita secara ketakwaan, secara keilmuan, itu juga bagian dari fansab. Maka ketika faraghta selesai, berarti ini adalah satu pesan, kalau sudah melakukan kerja ikhlas, maka lakukanlah kerja itu secara tuntas, karena ada faraghta tadi.
Orang kalau betul-betul ikhlas, dia melakukannya tuntas. Karena kalau tidak ikhlas melakukan sesuatu, itu dilakukan asal-asalan, tidak tuntas. Saya masih ingat satu pesan terkenal sekali itu. Ungkapan dari Kiai almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Masykur, mantan Menteri Agama. Itu beliau dawuh begini, sekecil apapun pekerjaan, kalau dilakukan dengan tuntas akan terasa hasilnya. Tapi sebesar apapun impian Anda, tapi kalau tidak pernah tuntas, tidak akan ada hasilnya yang bisa dirasakan. Jadi setelah kerja ikhlas, ada pesan implisit kerja tuntas. Ya apa caranya cek tuntas? Disinilah ada kerja yang namanya kerja cerdas. Lah kerja cerdas itu ada perencanaan. Kan begitu. Lah perencanaan biar tuntas, perencanaan bisa terrealisasi, maka ada kerja keras. Maka perpaduan dari 4 hal ini sesungguhnya kalian termasuk yang mau wisuda ini di ma'had ini sudah dilatih. Tinggal nanti prakteknya realnya ini loh. Ya kan begitu. Nah, naik ke ayat atasnya. Kan tadi fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat atasnya kita ambil 2. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau sudah melakukan farghabnya kuat, fansabnya kuat, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas tadi, maka jangan khawatir. Allah menjamin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Mungkin saya nanti bisa mohon koreksi Ustadz Faruk ya. Jadi kalau dalam konteks bersamaan atau berdekatan, kalau ada isim ma'rifat yang terulang 2 kali, maka itu menunjukkan satu hal. Tapi kalau nakiro terulang 2 kali, maka di situ menunjukkan 2 hal yang berbeda. Maka doa Sabu Jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Nggak bisa digabung Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanatan. Nggak bisa. Kenapa? Karena bentuk hasanahnya berbeda. Makanya biasanya kalau kita baca kitab atau literatur itu kan ketika ada isim nakiro, kalau ada nakiro lagi, ini mesti yang lain. Kan begitu, berarti ada 2 hal. Maka dari kaidah ini, para ulama merumuskan disinilah setiap ada 2 kesulitan, setiap ada 1 kesulitan, ada 2 kemudahan. Tapi syaratnya harus dipenuhi tadi gitu loh. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, ya nggak bisa, nggak tercapai. Kalau itu sudah diperoleh, maka barulah diperoleh runtutan ayat yang pertama tadi, mulai dari alam nasroh laka sodrok. Apa itu alam nasroh laka sodrok? Dadanya plong. Rasa itu ada rasa kepuasan tersendiri. Karena segala sesuatu itu kembali ke rasa. Sampai yang jurusan teknik arsitektur, ya bikin satu karya bangunan dengan teknik arsitektur yang sangat bagus, arsitektur Islami. Itu bikinnya didasarkan dengan kasih sayang, lemah lembut dan betul-betul totalitas jiwanya, maka akan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan karena munculnya dari hati. Maka nanti kembalinya ke hati. Oh, saya puas dengan hasil pekerjaan saya. Kenapa? Karena tadi itu melakukannya dengan konteks itu. Makanya setiap memulai pekerjaan kan bismillahirrahmanirrahim. Lah bismillahirrahmanirrahim itu Allah memblow up sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga melakukan pekerjaan itu harus total dan itu betul-betul dilandasi rasa senang, rasa bahagia begitu loh, rasa kasih sayang. Karena kalau orang itu melakukan pekerjaan sampai murang-muring, nggak bakal jadi itu. Seorang pelukis yang ahli tapi ngelukis sampai marah-marah, itu nggak bagus hasilnya. Sama juga gitu, dampingi adik-adik mahasantri, tapi asal-asalan nggak bisa dirasakan. Nanti ketika mereka keluar ketemu sampean ya biasa saja. Tapi kalau sampean mendampingi dari hati, sekian tahun yang akan datang Anda akan ketemu dengan adik-adik mahasantri dampingan sampean, mereka akan betul-betul ingat. Oh kakak dulu yang begini. Bahkan mungkin ada yang tidak kita sadari tapi memotivasi mereka. Di situ ada pahala yang mengalir buat panjenengan. Loh itu hikmah lagi. Maka barokah itu di sini gitu loh. Oke, kembali ke tadi. Jadi kalau fa inna ma'al usri yusra dan inna ma'al usri yusra, kalau sudah itu diberikan oleh Allah, alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Beban-beban itu sudah diletakkan enteng. Allazi anqadha dhahrak. Kalau sudah itu yang terjadi, jangan khawatir. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagimu Muhammad namamu, sebutanmu, sehingga
orang ini namanya harum di hadapan Allah, kemudian Allah mengharumkan nama makhluk, kalau ini kita kontekstualisasikan dengan kita, di hadapan makhluk yang lain, sehingga terhormatlah orang tersebut. Karena niatnya tadi, farghobnya kuat. Jadi kembali ke farghob tadi. Jadi yang paling berpeluang ini adalah teman-teman yang menjadi musyrif musyrifah, apalagi yang sudah mau di wisuda. Ya, saya doakan. Tadi Ustaz Faruk juga sudah menyampaikan, apalagi tadi curhatan dari Gus Fadil tadi, tak dongakno. Musyrif musyrifah iki, sing lanang jodone wedok, sing wedok jodone lanang. Lanang dan wedok dalam konteks ini jangan hanya difahami secara lugawi saja, tapi harus sampean fahami apa yang terkandung dalam ungkapan lanang dan wedok itu, sehingga tidak hanya makna denotasi, tapi ada makna-makna yang lain di dalam kalimat itu. Kalau laki-laki itu ya berarti bertanggung jawab, ya laki-laki itu harus qawwam tapi tidak otoriter. Bagaimana laki-laki itu juga mau nyandak pekerjaan-pekerjaan rumah karena dalam rangka memuliakan istri. Karena pesannya Nabi itu sebagaimana ayat Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Loh kan begitu. Jadi ojo sok-sokan, esuk lek gak digaekno kopi dadi masalah. Gawe dhewe yang kopi gawe dhewe yo enak. Lek digaekno ya alhamdulillah. Wis ngono ae. Wae kora-kora ya dicandak kora-korane, tidak sok-sokan. Itulah sesungguhnya di situ juga ada khidmah. Wis tutup gak mari-mari. Nanti malah saya bisa melakukan persalinan di sini nih ya. Karena kehamilannya semakin tampak. Mohon maaf ya. Jadi ini beberapa hal mungkin. Jadi apapun kondisinya, apapun yang sampai hadapi, selama kita masih berpijak di bumi Allah ini dan kita pasti ada di bumi, maka jangan lupa perjuangan itu harus tetap kita lakukan, dan itulah dalam konteks kita melakukan khidmah di'ila'i kalimatillah, khidmah dalam ilmu, khidmah terhadap umat, bagaimana umat ini menjadi lebih baik. Dan kalian para musyrif musyrifah, saya yakin punya modal yang sudah banyak. Nanti hal yang praktekkan akan bertambah, itu akan bertambah terus. Itulah yang namanya keberkahan dalam kehidupan dunia yang mudah-mudahan nanti mengalir sampai di akhirat kita. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.